Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Mujiono Ahmad. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Jadi sebentar lagi, kira-kira 2 hari lagi ya, 2 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, dan pastinya untuk panitia kurban ya, apalagi tukang jagal, pasti sudah mempersiapkan peralatan tempurnya sebelum kita turun ke lapangan ya. Nah, cuman kemarin masih ada beberapa teman-teman subscriber yang masih bingung nih, atau mungkin nggak bingung, cuman ingin menjelaskan ya, ke teman-teman yang lain sebenarnya apa sih perbedaan antara sharpening dan honing. Nah, penasaran kan? Bagi yang belum paham, ini penting banget. Kalian harus paham, terutama para praktisi jagal atau juru sembelih. Harus bisa membedakan mana sharpening, mana honing, dan kapan keduanya harus dipakai. Kapan keduanya bisa dipakai, dan kapan bisa pakai honing atau pakai sharpening. Pokoknya tetap di channel Mujiono Ahmad. Oke teman-teman, jadi terima kasih ya buat para subscriber Mujiono Ahmad yang telah mensupport channel Mujiono Ahmad sehingga sampai dengan hari ini channel Mujiono Ahmad semakin hari semakin berkembang. Nah, jadi tema kita pada konten kali ini adalah mengenai perbedaan sharpening dan honing. Apa itu sharpening? Apa itu honing? Yang pertama, sharpening adalah alat asah pisau atau bilah yang berbentuk menyerupai obeng ya. Berbentuk menyerupai obeng ya. Dibuat dengan bahan yang sangat keras ya, dalam artian lebih keras daripada bilah yang mau diasah. Jadi untuk seperti ini ya, contohnya dia mereknya Chess Clipper ini HRC-nya itu di atas 60, sekitar 62 sampai 64. Nah, kemudian honing sama, dia juga alat yang menyerupai bentuknya seperti obeng, hanya saja ada perbedaan. Nah, perbedaannya untuk sharpening, jadi dia memiliki alur. Dia ada alurnya, ya. Ada alurnya. Yang alur ini nanti dia bisa membuat sharpening ini bisa untuk mengikis atau mengasah sisi tajam dari pisau. Nah, sedangkan untuk honing dia halus. Dia tidak ada alur, tidak ada alur. Dia mulus, guys. Dia mulus. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan dari visual adalah untuk sharpening dia ada alurnya, untuk honing dia halus. Nah, untuk sharpening sendiri nanti kita bisa bedakan dari tingkat kekasarannya atau tingkat kehalusannya. Nah, untuk yang ini adalah yang coarse atau mungkin bisa dibilang reguler ya, regular cut. Regular cut itu adalah yang gridnya itu paling kasar, atau alurnya paling kasar. Nah, kemudian ada lagi nanti untuk sharpening itu ada yang fine. Kemudian naik lagi ada yang super fine. Super fine itu ada yang ngomongnya safir dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk honing itu dia ya sama, semua honing itu halus. Nah, kebetulan untuk honing yang ini adalah honing dari limbah ya, bahan dari limbah, yaitu dari spindle pemintal benang. Nah, kemudian ada mungkin teman-teman ada yang nanya, kapan harus pakai sharpening? Sedangkan kita tahu di lapangan ada yang untuk mengasah itu ada yang menggunakan batu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa perbedaan mengasah sharpening dengan batu adalah pada hasil asahannya. Untuk mengasah menggunakan sharpening, dia hanya menciptakan mikrobur. Nah, seperti apa mikrobur? Jadi gini, saya gambarkan ya mikrobur ini. Ini adalah sebuah bevel dari pisau ya. Ini adalah hasil asahan menggunakan batu. Menggunakan batu itu seperti ini, guys. Jadi ini bevel ya. Ini akan bentuknya akan flat seperti ini. Sedangkan
Sedangkan apabila tumpul ya, maka di sini tumpul ya. Ini tumpul. Ini tumpul ya. Ini posisi tumpul. Nah, ketika tumpul seperti ini, kemudian diasah menggunakan sharpening, maka akan terbentuk micro edge. Micro edge itu seperti ini jadinya. Nah, ini di sini micro edge. Apa yang dimaksud dengan micro edge? Dari katanya aja mikro. Mikro itu artinya lebih kecil dari 1 mm. Nah, micro edge itu berarti adalah edge dari pisau yang ukurannya lebih kurang dari 1 mili. Jadi, mengasah menggunakan sharpening akan membentuk edge yang ukurannya lebih kecil dari 1 mili, dan itu di ujung edge. Edge itu sendiri atau sisi tajam dari pisau sendiri itu biasanya kalau kita ngasah pakai batu ya, itu besarnya kalau kita lihat dari dari pisau ini. Contoh ya. Nah, ini edge. Edge itu biasanya di sini di ujung sini besarnya sekitar 1 sampai 2 mili ya. Nah, micro edge itu di ujung, kecil banget. Mungkin sekitar 0,2 mili ya bentuknya. Ukurannya. Nah, itu perbedaannya. Jadi, mengasah menggunakan sharpening itu hanya menajamkan ujung atau micro edge-nya saja ya, sehingga dia akan menjadi tajam kembali. Karena sebenarnya pisau yang dipakai sehari-hari itu ketika habis dipakai itu yang tumpul itu hanya ujungnya saja, guys. Kecuali nanti ada faktor-faktor, ada kondisi di mana pisau itu gompal ya. Kalau pisau gompal atau chipping parah itu kita tidak bisa menggunakan sharpening. Nah, itu clue-nya ya, clue-nya. Jadi kapan kita tidak bisa menggunakan sharpening adalah ketika bevelnya itu rusak. Bevelnya itu rusak parah gitu. Rusak parah dalam artian itu dia gompal atau dia chipping. Nah, yang kedua, kapan kita menggunakan honing? Nah, jadi honing itu fungsinya bukan buat mengasah, guys. Berbeda dengan sharpening, namanya itu sharpen ya. Sharpen itu artinya mengasah. Sharpening itu stick untuk mengasah. Nah, kalau honing, dia bukan mengasah, guys. Honing itu hanya meluruskan mata bilahnya saja, sisi tajamnya aja. Kenapa harus diluruskan? Karena, ya, kalau kita tahu ya, bevel ya, sini, ini bevel. Nah, ujung bevel ini bisa ukurannya itu sekitar 1 sampai 2 mikron ya. Ujungnya ya. Nah, dalam kondisi yang sangat kecil itu, dia pasti akan rawan untuk rolling. Rolling itu bisa seperti ini, guys. Ya. Rolling itu bisa seperti ini. Ya, dia bengkok ke kiri atau bisa juga bengkok ke kanan seperti ini, guys. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Ini, guys. Nah, sehingga yang dibutuhkan bukan sharpening, tapi honing untuk meluruskan kembali, ya, merapikan kembali sisi tajamnya. Nah, kapan menggunakan honing? Menggunakan honing itu adalah ketika setelah misalkan kita motong hewan dan kita lihat secara kasat mata pisau itu tidak ada kerusakan. Nah, karena tidak ada kerusakan, kita asumsikan bahwa bevelnya itu masih bagus. Ketika bevelnya itu masih bagus, maka ya kita hanya menggunakan honing saja. Kita hanya mengkonfirmasi atau memverifikasi agar sisi tajam dari pisau itu benar-benar dalam kondisi sempurna. Artinya dia benar-benar lurus ke atas. Nah, seperti itu, guys. Jadi ya ketika kita misalkan ya kita habis pakai golok, terus kita lihat, oh, golok ini terlihat nggak ada chipping, nggak ada gompal gitu kan. Ya kita hanya menggunakan honing saja seperti ini.
Nah, ketika misalkan kita pakai honing ya, kita pakai honing terus kita coba, ternyata nggak tajam gitu kan. Kalau ini kan, ini masih tajam ya. Ternyata nggak tajam, padahal sudah kita luruskan ya. Baru kita bisa simpulkan bahwa pisau tersebut atau golok tersebut perlu menggunakan sharpening karena dia sudah tumpul. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kapan tidak bisa memakai sharpening ya? Tadi udah dijelaskan ya, tidak bisa memakai sharpening apabila bevel dari pisau itu rusak. Rusak itu bisa gompal, bisa chipping parah, ya kan? Itu nggak bisa. Kalau gompal atau chipping, itu harus menggunakan media asah yang lain. Bisa pakai batu atau bisa pakai BG ya, atau gerinda itu untuk menggerus yang lebih bevel itu, beveling itu artinya membuat bevel baru. Itu seperti itu. Kemudian yang mau saya jelaskan selanjutnya adalah keuntungan menggunakan sharpening dan honing. Nah, keuntungannya adalah ketika misalkan kita menggunakan sharpening dan honing adalah yang pertama tentunya sharpening dan honing itu ini bisa dibawa dan ini fleksibel ya, fleksibel bisa digunakan di mana aja, kita bisa bawa kemana aja. Ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua, bilahnya itu, bevelnya tidak cepat habis karena kita cuma mengikis ujung dari sisi tajamnya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, tentunya kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses mengasah dan tidak ribet, tidak harus menggunakan media yang lain, misalkan pakai air, pakai minyak dan lain-lain. Tentunya lebih praktis. Itu sih sedikit keunggulan ya, keuntungan menggunakan sharpening. Nah, kekurangan menggunakan sharpening dan honing ya. Kekurangan menggunakan sharpening dan honing adalah yang tadi ya, seperti saya sudah sampaikan bahwa dia tidak bisa untuk mengembalikan ketajaman ketika sisi tajamnya itu sudah rusak, sudah dia sudah gompal, sudah chipping, dan dia tidak bisa merubah, memflatkan atau merampingkan mata bilahnya. Nggak bisa. Dia hanya membuat goresan kecil di ujung. Dia nggak bisa beveling, nggak bisa membuat bevel baru, merampingkan itu nggak bisa. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang penting ya, trik mengasah menggunakan sharpening dan honing. Oke, sekarang waktunya kita praktek ya. Ini ada golok, ya. Goloknya masih tajam, ya. Kemudian mau kita tumpulkan. Nah, kita tumpulkan, kita berandai-andai ya, kita anggap bahwa pisau ini sudah dipakai buat motong. Kita anggap aja ya, kita goreskan saja di honing ini seperti ini. Kita goreskan di honing. Anggaplah kita sudah semotong. Nah, motong atau misalkan dia motong berkali-kali lah. Kemudian dia sudah tidak tajam lagi. Ini benar-benar sudah tidak tajam. Ini nggak bohong ya, benar-benar sudah tidak tajam. Nah, kita mencoba praktek menggunakan sharpening. Jadi gini, ini sharpening, ini golok di tangan kanan, sharpening tangan kiri. Ini ada guard ya, guard. Ini tangan nggak boleh ke sini, tangan cukup di belakang saja. Ya, kemudian kita dari sisi yang luar dulu, sisi yang luar di sini. Kemudian kita bikin sudutnya mengenai mata bilah, ya. Jangan terlalu lebar seperti ini, jangan terlalu tinggi seperti ini, jangan terlalu rendah. Kalau rendah nanti dia kenanya badan. Jadi kita mengenai mata bilahnya saja. Kemudian kita perlahan ke depan, ya. Kita pastikan ya, ini ujungnya itu tidak menyentuh sini, tidak menabrak. Jadi kita gerakannya menyesuaikan ya, seperti ini. Ya, pelan-pelan saja. Nah, kalau misalkan belum mengenai mata bilah, ya kita perbesar lagi sudutnya. Ya, seperti ini.
Nah, sharpening yang baik dia punya abrasivitas yang tinggi ya. Jadi dia cepat menggerus. Tapi ada beberapa pisau yang tidak bisa menggunakan sharpening yang sama, merek yang sama. Kita harus lihat dulu bahannya ya. Karena prinsipnya adalah sharpening harus lebih keras daripada baja bahan untuk pisaunya atau bilahnya. Nah, untuk ini kan ini bahan per ya. Jadi insya Allah semua sharpening merek yang di pasaran bisa digerus. Ya, kita coba hitung ya 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Kita coba cek. Nah, setelah menggunakan sharpening, kita luruskan mata bilahnya menggunakan honing. Nah, sama seperti tadi, tapi kita harus lihat karena ini secara penampang lebih panjang pisaunya dari goloknya daripada sharpening honingnya, maka kita harus hati-hati. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini pasti kena tangan juga. Terus hati-hati. Jadi ini agak ditahan, jangan langsung ke depan. Ini seperti ini ya. Kita pastikan benar-benar lurus. Benar-benar lurus. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tes lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini sudah tajam kembali. Sangat tajam. Nah, oke. Seperti itu guys ya. Jadi saya harapkan setelah ini teman-teman sudah jelas ya mengenai perbedaan antara sharpening dan honing dan kapan menggunakan keduanya. Tentunya kalau kita melihat dari fungsinya yang teman-teman nanti pakai sebelum kita motong. Kalau kita misalkan kita sudah pastikan pisau ini sudah tajam dan sudah kita siapkan untuk hari H ya. Ya, udah tajam kan, udah pasti tajam. Nah, tapi kita merasa ragu-ragu dengan dengan hasil asahannya atau misalkan takutnya nyenggol di benturan di sarungnya ya, kita cukup pakai honing aja sebelum kita pakai buat motong. Tapi sebelumnya ya, sebelum ke lapangan, sebelum ke tempatnya aja di rumah, kita pastiin sisi tajamnya itu lurus. Dan kalau misalkan kita sudah pakai berkali-kali berkali-kali motong dan kita cek ternyata sudah tidak tajam lagi pisaunya ya, baru kita pakai sharpening. Dan ini model kenapa saya pakai sharpening yang regular cut atau yang kasar coarse, karena untuk membedakan saja, karena ini sama-sama bentuknya round ya, bentuknya bulat. Sebenarnya saya ada sharpening yang lebih halus tapi dia bentuknya oval. Nanti takutnya teman-teman bingung, dikiranya kalau yang oval itu pasti sharpening bukan yang bulat. Nah, cuman sekali lagi untuk yang di lapangan teman-teman untuk mengasah pisau sembelih menggunakan yang halus, menggunakan yang fine cut, minimal fine cut. Oke, mungkin itu aja ya penjelasan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat subscriber Mujiono Ahmad yang telah mendukung channel Mujiono Ahmad. Jangan lupa like, comment, subscribe buat yang belum subscribe di channel Mujiono Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.